Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah spesialis dan terminologi kesehatan. Kami dari kelompok 15 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Yayat, NIM SF2006062. Yang kedua, Ulan Asman dengan NIM SF2006061. Yang ketiga, Wilda Asminur dengan NIM SF2006059. Dan yang terakhir, Windy Wulandari dengan NIM SF2006060. Alergi. Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh manusia terhadap benda tertentu yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi di tubuh orang lain. Reaksi tersebut dapat muncul dalam bentuk pilet, ruam kulit yang gatal atau bahkan sesak napas. Apa yang menyebabkan alergi? Alergi disebabkan oleh reaksi sistem imun terhadap alergen yang berbeda-beda pada setiap orang. Ini biasa terjadi karena tubuh bereaksi berlebihan terhadap pelepasan zat pencetus reaksi alergi yang disebut histamin. Beberapa contoh alergen adalah debu, kulit mati, hewan peliharaan, kaca, gigitan serangga seperti kecoa, paparan ulat bulu, obat-obatan, tanaman, misalnya tanaman beracun, dan bahan lateks. Gejala alergi. Gejala alergi pada tiap orang berbeda, biasanya ringan atau berat. Gejala ini bisa berupa bersin-bersin, hidung berair, mata memerah, dan gatal ruang kulit yang terasa gatal hingga sesak napas. Pada sebagian pasien, reaksi alergi juga bisa meningkatkan risiko terjadinya sinusitis. Pengobatan dan pencegahan alergi. Jika pemicu alergi sudah diketahui, penderita dapat menghindari kontak dengan alergen untuk mencegah terjadinya reaksi alergi. Untuk meredakan gejala alergi, dokter dapat memberikan obat anti alergi seperti antihistamin dan kortikosteroid. Penderita yang mengalami reaksi alergi yang berat perlu segera ke IGD, rumah sakit terdekat, untuk diberikan suntik epinefrin oleh dokter. Golongan obat yang digunakan untuk penyakit alergi yaitu golongan antihistamin. Apa itu antihistamin? Antihistamin adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati rinitis alergi atau alergi lainnya. Antihistamin dapat memberikan rasa lega ketika seseorang mengalami hidung tersumbat, bersin atau gatal karena serbuk sari, tungau, debu rumah atau alergi hewan. Bagaimana mekanisme kerja antihistamin? Antihistamin bekerja dengan cara menutup reseptor syaraf yang menimbulkan rasa gatal, iritasi saluran pernapasan, bersin, dan produksi lendir atau flu. Penggolongan antihistamin ada 4 bagian. Yang pertama itu H1 blockers atau antihistamin klasik, dan yang kedua H2 blockers atau penghambat asam lambung, dan yang ketiga H3 blockers atau antagonis reseptor, dan yang keempat atau yang terakhir H4 blockers atau penghambat reseptor. Selanjutnya penjelasan penggolongan antihistamin. Penggolongan yang pertama itu H1 blockers atau antihistamin klasik. Antagonis H1 bermanfaat untuk mengurangi gejala alergi karena musim atau cuaca. Antagonis H1 biasanya kurang efektif untuk pengobatan asma bronkial. Efek samping antagonis H1 ini antara lain mengantuk, kelemahan otot, gangguan koordinasi pada waktu tidur, gelisah, iritasi, kejang. Generasi pertama yaitu prometasin, oxalimasin, rifenamin, chlorpheniramine, difenhidramine, clemastine, acelasin, sinarisin, dan oxotomida. Obat-obat ini berkhasiat sedatif terhadap
mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Contoh dari generasi pertama yaitu klorfeniramine maleat atau paling banyak dikenal oleh masyarakat dengan nama CTM. Mekanisme kerjanya yaitu CTM sebagai antagonis reseptor H1 akan menghambat efek dari histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan bermacam-macam otot polos. Yang kedua yaitu cyproheptadine, dikenal dengan merek dagangannya yaitu Dimatone, Inamac, Sidivar, dengan mekanisme kerja yaitu dengan menghambat produksi bahan kimia alami dan sel tubuh yang mengakibatkan alergi seperti histamin. Yang ketiga yaitu hidroksizin atau biasa dikenal dengan nama Bestalin. Dengan mekanisme kerjanya yaitu hidroksizin bekerja dengan menghambat zat alami tertentu atau histamin yang tubuh Anda buat saat reaksi alergi. Dan yang keempat yaitu clemastine. Dengan mekanisme kerjanya yang menghalangi zat aktif yang dibuat oleh tubuh dan membantu mengeringkan cairan tubuh dan merendahkan gejala mata berair dan hidung meler. Selanjutnya generasi kedua seperti acetamisol, clofenadine, fexofenadine, dan masih banyak yang lainnya. Efek anti alerginya juga menghambatnya sintesis mediator ke radang seperti prostaglandin, leukotriene, dan kinin. Memiliki efek samping yaitu mulut kering, penglihatan kabur, retensi urin, dan konstipasi. Contoh obat generasi yang kedua seperti loratadine, merek dagang yaitu Allergis, Claritin, dan Clonitin. Mekanisme kerjanya yaitu salah satu golongan obat antihistamin H1 atau H1 antagonis. Generasi kedua bekerja pada reseptor histamin H1 di sel-sel perifer tubuh dan memiliki efek sedatif yang jauh lebih rendah. Fexofenadine. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menurunkan efek histamin. Histamin merupakan senyawa yang mengakibatkan gejala alergi seperti yang sudah disebutkan dengan menurunkan kerja histamin. Kemudian cetirizine. Mekanisme kerja dari cetirizine bekerja dengan menghambat secara selektif reseptor histamin H1 perifer, memengaruhi reseptor histamin 1 pada otak sehingga efek sedatifnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan histamin H1 generasi pertama seperti chlorpheniramine. Kemudian ranitidine. Mekanisme kerjanya merupakan sediaan dengan bentuk tablet salut selaput 150 mg dan kaplet salut selaput 300 mg. Ranitidine suatu histamin antagonistor H2 yang bekerja dengan cara menghambat kerja histamin dan mengurangi sekresi asam lambung. Ranitidine diabsorpsi 50% setelah pemberian oral. Konsentrasi puncak plasma 2-3 jam setengah pemberian dosis 150 mg. Waktu paruh ranitidine 2,5-3 jam pemberian oral. Ranitidine diabsorpsi melalui urin. Selanjutnya kita masuk ke golongan yang kedua atau H2 blockers atau penghambat asam lambung. Obat-obat ini menghambat secara efektif sekresi asam lambung yang meningkatkan akibat histamin dengan jalan persaingan terhadap reseptor H2 di lambung. Efeknya adalah berkurangnya hipersekresi asam klorida, juga mengurangi vasolidasi dan tekanan darah menurun. Senyawa ini banyak digunakan pada terapi tukak lambung khusus guna mengurangi sekresi HCl dan pepsin, juga sebagai pelindung tambahan pada terapi dengan kortikosteroid. Penghambat asam yang dewasa ini banyak digunakan adalah simestidine, ranitidine, famotidine, nistadine, dan roxatidine yang merupakan heterokoris dari histamin. Selanjutnya simetidine. Mekanisme kerjanya, simetidine adalah menghambat histamin pada reseptor H2, akan menghambat sekresi asam lambung baik pada keadaan istirahat maupun setelah perangsangan oleh makanan, histamin, kafein, dan insulin. Simetidine dengan cepat diabsorpsi setelah pemberian oral dan konsentrasi puncak dalam plasma dicapai dalam waktu 45-95 menit setelah pemberian dan diekskresikan melalui urin. Kemudian famotidine. Mekanisme kerjanya,
famotidin bekerja dengan cara menghambat kerja reseptor histamin H2 yang sangat berperan dalam sekresi asam lambung. Penghambatan kerja reseptor H2 menyebabkan produksi asam lambung menurun, baik dalam kondisi istirahat maupun adanya rangsangan oleh makanan, histamin, pantostagrin, kafein, dan insulin. Selanjutnya kita masuk ke golongan yang ketiga, yaitu H3 blockers atau antagonis reseptor. H3 antagonis reseptor adalah klasifikasi obat yang digunakan untuk memblokir aksi histamin pada H3 reseptor. Berbeda dengan H1 dan H2, reseptor yang memiliki tindakan terutama perifer tetapi menyebabkan sedasi jika mereka diblokir di otak H3. Reseptor terutama ditemukan di otak dan autoreseptor hambat terletak di terminal saraf histaminergic yang memodulasi pelepasan histamin. Contoh obat-obat H3 antagonis termasuk ciproxifan, clobenfovir, koneksin, dan thiopiramid. Kemudian golongan yang keempat dan merupakan golongan yang terakhir, yaitu golongan H4 blockers atau penghambatan reseptor. Dijumpai pada sel-sel inflamatori atau eosinofil, neutrofil, dan monoklerosid. Diduga terlebih dalam alergi bersinergi dengan reseptor H1. Masih merupakan target baru obat antiinflamasi alergi karena dengan penghambatan reseptor H4 maka dapat mengobati alergi dan asma atau sama dengan reseptor H1. Contoh obat H4 blocker yaitu thiopiramid, atipikal, antihistamin, tritokon, dan ceteskin.